Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu dulu sejenak. Ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sungguh indah Tuhan telah memberikan kita berkat setiap harinya sehingga kita bisa tetap senantiasa memuji kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita memuji kebesaran kasih-Nya dengan menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bisa beribadah untuk berkumpul memuji nama-Mu ya Tuhan.
Berkati juga ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat selama seminggu ini. Kiranya Engkau berkati sehingga dosa-dosa kami bisa Engkau ampuni ya Tuhan. Berkati juga terhadap teman-teman kami yang mungkin pada pagi hari ini belum bisa mengikuti ibadah, mungkin karena sakit atau sedang tidak bisa karena kegiatan lain ya Tuhan. Berkati jamah hati mereka sehingga mereka tetap bisa mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Berkati juga ya Tuhan, semoga ibadah ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Berita anugerah kita diambil dari Mazmur pasal yang 63 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 63 ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Mari bersama segala orang percaya di bumi ini kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena janji dan kasih-Nya begitu besar, sehingga tak perlu bagi kita untuk meragukannya. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita pujikan Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
akan disampaikan oleh Lisa. Shalom teman-teman yang ada di rumah, apa kabarnya kita sekalian? Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, kami membawa hati kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami, mengisi akan kekosongan hati kami, sehingga hati kami boleh terus dipenuhi oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 63, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan-Mu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama kita dapat melihat keberadaan Daud pada waktu itu. Dikatakan di situ bahwa Daud berada di padang gurun Yehuda. Wah, ngapain ya Daud ada di situ? Rupanya teman-teman, Daud meninggalkan Yerusalem dan pergi ke padang gurun Yehuda untuk bersembunyi dari Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah anaknya. Wah, kenapa Daud harus pergi karena Absalom? Kenapa? Ada apa ini? Ternyata teman-teman, ada niat dari Absalom untuk membunuh Daud, papanya. Lah, kenapa Daud mesti takut? Kan itu anaknya. Ada apa emangnya? Teman-teman, ada rasa iri, ada rasa tidak puas yang dimiliki oleh Absalom. Dia merasa bahwa papanya ini gak adil. Jadi dia merasa perlakuan papanya ini sama dia ini gak adil, sehingga dia mau membunuh papanya. Dan tindakan ini, rencana ini pun didukung oleh orang-orang Israel yang di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa hati orang Israel condong kepada Absalom. Ya, jadi rencana ataupun juga pikiran niat untuk membunuh Daud ayahnya ini didukung oleh orang-orang Israel. Kita dapat membayangkan ya perasaan Daud pada waktu itu bagaimana. Anak sendiri nih mau bunuh. Wah, dia juga didukung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Waduh, saya ini gimana? Ada rasa sedih, ada rasa takut, dan tentunya juga ada rasa depresi. Semua perasaan itu menjadi satu dan satu titik. Daud benar-benar dia merasa dirinya sudah depresi. Teman-teman, rupanya ada hal lain lagi yang membuat hati Daud ini gelisah, yang membuat hati Daud ini semakin sedih, yaitu ketika dikatakan bahwa dia berada di tempat persembunyiannya, yakni di Yehuda. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Daud pada waktu itu benar-benar jauh dari yang namanya bait Allah. Ya, keberadaan Daud pada waktu itu membuat dia benar-benar jauh dari tabut perjanjian yang ada di Yerusalem. Dan keterpisahannya dengan bait Allah dan juga tabut perjanjian inilah yang membuat Daud itu semakin gelisah, semakin sedih, semakin terpuruk. Kenapa? Karena pada waktu itu teman-teman, bait Allah itu adalah tempat di mana orang Israel melakukan peribadahan. Dan juga tabut perjanjian pada waktu itu terletak di dalam bait Allah itu sendiri, di mana itu semuanya itu menandakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi dapat kita bayangin ya teman-teman, ketika Daud berada jauh dari bait Allah, jauh dari tabut perjanjian, dia berada di tempat persembunyiannya di padang gurun Yehuda.
Teman-teman, keterpisahan inilah yang membawa kesedihan yang mendalam bagi Daud. Dan dua hal inilah yang membuat Daud menuliskan Mazmur 63 ini. Di dalam kondisi yang sangat hancur, di dalam kondisi yang sangat sedih dan tertekan, dia membuat sebuah nyanyian iman yang sangat luar biasa. Di sini Daud menggambarkan akan kerinduannya akan kehadiran Allah. Dikatakan seperti tanah kering di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda ini merupakan salah satu padang gurun terkering di dunia. Nah, kita bisa bayangin ya, ketika seseorang itu berada di padang gurun yang sangat luas, sangat panas gitu ya. Apa yang kira-kira kita butuhkan di sana, teman-teman? Tentunya kita membutuhkan air. Jangankan kita berada di padang gurun Yehuda gitu ya. Kalau kita lagi siang hari, kita disuruh jalan kaki, kita dari gereja ke rumah gitu, bisa nggak kita bayangin hausnya gimana, capeknya gimana? Pasti udah ngeluh-ngeluh, bukan? Nah, ini bayangin Daud yang berada di padang gurun Yehuda, dia menggambarkan kerinduannya akan Allah ya. Dikatakan seperti tanah kering. Dia membutuhkan bantuan serta tempat untuk berteduh. Tetapi teman-teman, realitanya Daud tidak bisa dengan segera kembali untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam bait Allah. Teman-teman, kita semua pasti pernah mengalami keputusasaan seperti yang dialami oleh Daud. Peristiwanya nggak selalu sama, teman-teman. Mungkin kita pernah berada di posisi kita ditolak oleh keluarga kita. Segala sesuatu yang kita lakukan gak pernah dihargai. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu diremehkan, selalu gak dianggap. Bahkan mungkin di lingkungan kita, di komunitas kita berada, mungkin kita selalu di nomor dua kan. Orang lain selalu yang dilihat lebih dulu. Nanti kalau kita ini biasanya bagian akhir-akhir, atau mungkin ada banyak masalah yang harus kita hadapin sendirian. Kita nggak tahu kita harus cerita sama siapa, sehingga kita benar-benar merasa, aduh kok gini banget ya. Sehingga kita juga pada akhirnya merasa, ya udah deh, nyerah aja. Sehingga kita menjadi putus asa. Teman-teman, jika kita pernah mengalami hal itu, ataupun saat ini kita sedang mengalami akan hal itu, mari kita belajar dari Daud, teman-teman. Kita belajar di mana keputusasaan Daud itu bertemu dengan Tuhan sehingga melahirkan suatu pengharapan. Ya, kekacauan hati akan berubah menjadi ketenangan, bahkan kepuasan, sekalipun keadaan buruk itu tetap dialami ya. Tuhan gak pernah menjanjikan kita ini bebas dari masalah, kita ini terlepas dari masalah, kita akan aman-aman aja. Enggak, teman-teman. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, baik dan buruk keadaan kita, termasuk di dalam kita menghadapi pergumulan kehidupan kita. Di dalam kita menghadapi setiap persoalan kehidupan kita, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Teman-teman, kalau kita melihat pengajaran Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa Allah akan selalu memberikan setiap kita itu penolong yang selalu menyertai kita, ya, anak-anaknya, orang percaya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini menjadi yatim piatu ya, benar-benar sendirian. Teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ya, kita tidak butuh banyak lambang fisik lagi, teman-teman. Tetapi kita lihat bagaimana Allah Roh Kudus itu yang selalu bekerja, ya, yang selalu menyertai setiap kita orang percaya. Nah, kalau kita percaya akan janji ini, teman-teman ya, kita percaya akan janji Allah ini, seharusnya kita punya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Mendekatlah kepadanya. Ya, kita dekat sama Tuhan, bangun relasi kita dengan Tuhan, buatlah persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan lihatlah bagaimana hatimu diperbarui hari demi hari
oleh Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, teman-teman, dikatakan, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apa maksudnya, teman-teman? Jadi sekalipun orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita mungkin menolak kita, ya, ingat, Tuhan menerima kita dan selalu ada bersama dengan kita. Jadi kita jangan lagi putus asa di dalam menghadapi kehidupan kita yang kita rasa kok begitu berat, kok begitu banyaknya masalah, kok orang-orang ini nggak peduli sama saya, kok saya ini, ya, dan seterusnya, apapun perasaan teman-teman. Yang pasti firman Tuhan mau katakan hari ini, mendekatlah kepada Tuhan, bergaulah dengan Allah dan jangan berputus asa. Mintalah pertolongan daripada Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan akan menolong akan setiap kita dan juga memberikan ketenangan di dalam kita melewati masalah-masalah kita. Ingat sekali lagi, teman-teman, bahwa Allah tidak pernah menjanjikan setiap kita ini terbebas, terlepas dari yang namanya masalah, pergumulan, persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi Allah berjanji akan selalu menyertai setiap kita apapun keadaan setiap kita. Jangan pernah putus asa, andalkanlah Tuhan selalu di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Daud. Bagaimana Daud yang sudah Tuhan tolong bangkit dari persoalan kehidupannya. Bagaimana Daud boleh Tuhan berikan ketenangan di dalam hatinya sekalipun dia sedang berada di dalam satu pergumulan yang begitu luar biasa, yang begitu sangat berat, tetapi Tuhan boleh menolong Daud keluar sebagai seorang pemenang. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan hati setiap kami, ya Tuhan. Jika saat ini kami sedang letih, lesu, dan berbeban berat, firman ini kiranya menyegarkan setiap kami, membangkitkan kembali semangat kami, untuk kami juga boleh terus maju di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dan tidak berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini, karena kami punya Allah, Sang pengharapan kami satu-satunya. Teguhkan hati setiap kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyangka. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyangka. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia dan percaya. Ibadah kita telah selesai. Untuk persembahan bisa ditransfer ke akun OVO atau GoPay Trinity Community yang ada di layar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.